主によって。アーメン。 Perjuangan para ilmuwan dalam meneliti teori heliosentrisme masih berlanjut. Meskipun berbagai tekanan dari gereja datang, kebenaran akan selalu menentang dan ingin menunjukkan dirinya. Selamat datang di channel 8 menit. Cukup 8 menit, jadi tahu. Scene berpindah ke dua orang inkuisitor muda yang sedang menyelidiki Jolenta atas keterlibatannya dengan Badeni dan Oxy. Tak berselang lama, Anthony selaku inkuisitor senior datang dan membuat keadaan semakin mencekam. Merasa hal ini tidak benar, salah seorang inkuisitor muda bernama Simon mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Jolenta. Dia membuat konspirasi dengan menunjukkan mayat palsu kepada Noak dengan dalih itu merupakan mayat anaknya. Nani? 娘さんが異端として捕まって脱走を図ったので今処刑されているようです。 Scene berpindah ke asisten Badeni bernama Grabowski. Dia mendapatkan tugas rahasia peninggal Badeni. さまつな割に面倒で申し訳ない頼みなのだが、よろしければ貧民たちに何か教育を与えていただきたい。あんたか。目に変なのつけた人があんたをふさわしいって言ってた。目に変なの。やはりあの手紙はバデーニさんの。ついてきてほしい。25 tahun berlalu. Banyak front anti gereja yang bermunculan. Salah seorang tokoh front bernama Smith dan kedua temannya sedang menyusup ke dalam gereja untuk mengambil buku peninggalan Oxy. Mereka berhasil, namun di tengah jalan, mereka harus meninggalkan buku tersebut karena kejaran antek-antek gereja. Scene berpindah ke sebuah pedesaan kecil. Ada seorang remaja bernama Draka. Dia sangat terobsesi dengan uang, itu pun agar dapat bertahan di dunia yang kejam. Dia tidak suka cahaya mentari karena mengingatkannya dengan kenangan buruk. Draka bersama pamannya mengunjungi desa yang runtuh. Dia menemukan buku Oxy yang ditinggalkan Smith dan membacanya. 全ては一つの秩序の中に。人々は底辺に貼り付けられた生活から解放される。この大地の運動、地動説によって。 なんだこの本。間違いない。 Draka dipergoki oleh gereja. Namun, Smith datang menyelamatkannya. Saat Smith ingin mengambil buku Oxy, Draka membakarnya. Dengan dalih, dia sudah ingat isi bukunya dan ingin cari keuntungan darinya. Terpaksa, Smith membawa Draka bersamanya menemui pemimpinnya, yakni Jolenta. Ask meminta bantuan kepada inkuisitor pengangguran, yakni Noak, yang masih bersedih atas kematian putrinya. Ia meminta bantuan kepadanya untuk menginvestigasi kelompok Smith.
Di sisi lain, Jolenta masih tidak percaya pada Draka. 動かないで。信用してないから。 Namun, setelah obrolan singkat, これはそれぞ akhirnya れ dia 信仰好き mempercayainya. でしょ。 まあ Jolenta pun menitipkan surat pada Draka agar dikirimkan. Hari keberangkatan tiba. Smith, Draka, dan lainnya berpisah dengan Jolenta untuk menuntaskan misinya, yaitu mencetak buku Oxy secara massal. 思ったより早いね。 Mereka meninggalkan Jolenta di belakang yang mengorbankan diri pada みんな antek-antek は裏 gereja 口 yang から逃げ mengejar. てください。 Naasnya, 森を抜けたところ pasukan に馬 gereja 車を止めて tersebut あるから dipimpin oleh Noak Umak yang ya, merupakan あな ayahnya. たたちは気づかれずに逃げ Perpisahan られる。 antara ayah dan anak yang みんなで tragis 目 pun 的地まで terjadi. 向かって。 火薬まさか自分で Shin berpindah ke kelompok Smith dan Draka yang telah tiba di tempat tujuan bertemu anggota lainnya. おお、待ちくたびれたぜ、シュミット。遅いから死んだのかと思ったぜ。 Meskipun menemui berbagai kendala, dengan bantuan Draka, mereka berhasil menyelesaikannya. これはうん鉛線だから溶かせば使えない。この量なら少しは足しになるでしょう。 Sayangnya, ada pengkhianat di kelompok mereka yang menghubungi gereja dan memblokir semua akses mereka untuk kabur. よかった。じゃあこれでちゃんと一巻の終わりだ。通報は済んだのか。ええ、前町へ降りた時。 Dengan kecerdikannya, Draka menawarkan solusi yang menarik namun ekstrim. Sempat ada perdebatan, tapi akhirnya mereka menyetujuinya. みんなで協力して私を逃がすって選択。どういうことだ。 Pasukan gereja yang dipimpin Noak pun datang. Kelompok Smith mengorbankan diri mereka dan menyerahkan sisanya pada Draka. Draka menemui Uskup Anthony untuk berbincang terkait keuntungan yang didapat dari penyebaran buku Oxy. Anthony setuju, namun sayangnya Noak datang membuat keadaan berbalik. 私はノバクです。昔異端審問官を Anthony mati dan Draka sekarat. Noak pun sekarat. Dia berilusi kapal muncul dan berbincang dengannya. Dia menyesali hidupnya dan berharap putrinya diterima di surga. Dia akhirnya mati sambil memegang sepotong tangan Jolenta. Betapa tragisnya. Draka sampai di sebuah hamparan dengan seekor burung untuk mengirimkan surat titipan Jolenta. 差しやがった。 Mentari bersinar dan Draka mati sambil tersenyum akan keindahannya. Shin berpindah ke tahun 1468 di sebuah distrik di Polandia.
menampilkan Albert Buczynski, seorang pekerja toko roti yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Pemilik toko roti sekaligus ayah asuhnya ingin mendukung studi Albert. Awalnya, Albert menolaknya karena kenangan buruknya. Namun, setelah berbincang dengan pendeta di salah satu gereja, dia berubah pikiran dan ingin melanjutkan studinya. そこで大学へ行くのは一つの道だと思いますよ。では、神のご加護を。For your info, Albert Buczynski merupakan tokoh nyata. Dia merupakan seorang astronom Polandia sekaligus guru dari Nicolaus Copernicus yang merupakan pencetus teori heliosentrisme yang kita kenal sekarang. Sekian video dari kami. Terima kasih 彼の sudah 注釈 menonton. 所で天文を学んだ同大学の生徒の一人にコペルニクスという名の青年がいた。